Welcome back to channel Jejak Merlin dan balik lagi sama saya Merlin di sini dan tentunya dengan berita-berita terbaru soal WHV. Kali ini saya ada info yang sangat menarik dan teman-teman sudah tunggu dari kemarin-kemarin yaitu soal visa 408. Nah, berhubung karena narasumbernya sudah ada dan bersedia hari ini, yuk kita langsung kenalan aja yuk sama narasumber saya hari ini. Hai Ari. Halo semuanya, halo. Apa kabar? Apa Em, kabar? Kabar Alhamdulillah baik, selalu baik insya Allah. Masih puasa Alhamdulillah. ya, puasa ya. Masih puasa ya, Bentar-bentar begitulah. lagi lebarannya di luar negeri tapi. Bentar, ya lebaran di luar negeri, begitulah. Anyway, sebelum kita panjang lebar bahas soal visa yang sangat menarik ini, yuk perkenalan dulu ya, Iya, kenalan sama teman-teman, sejarahnya bisa sampai di oke. Australia gimana, dan lain-lain. Oke semuanya, perkenalkan nama saya Ari Ramadan. Di Indonesia saya aslinya dari Bandung. Mm-mm. WHV angkatan, untuk dapat visanya saya angkatan 2017, bulan Oktober, tapi baru berangkat itu di April 2018. Mm-mm. Sebelum ambil WHV, saya kerja full time di Jakarta sebagai IT staff ya di salah satu perusahaan swasta di Jakarta Pusat selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Sambil beriring waktu, saya kerja sebagai full time kerja di Jakarta itu ya, saya cari-cari info kan, info apapun lah gitu untuk supaya ada nggak sih kesempatan buat saya untuk apakah tinggal di luar negeri atau tinggal selain di Jakarta gitu istilahnya gitu kan. Karena Jakarta itu ya sumpek lah. Nah, Ah, pada akhirnya saya nemu tentang WHV, eh, cari tahu kan apa sih yang dibutuhin, WHV itu kayak gimana sih, benefit yang didapatin itu apa sih sebetulnya dari WHV itu sendiri ya. Di luar image orang tahu lah, Aussie itu eh, menggaji karyawannya karena currency-nya dolar, jadi tentu menggaji dengan dolar ya. Tapi ya, ya di samping itu apa aja sih yang bisa kita dapetin gitu selama WHV. Ya kurang lebih itu sih. Dan terus kota pertama yang aku kunjungin itu kota Cairns, Keynes ya. Queensland. Berarti Ya, memang impian kamu memang pengen tinggal di luar negeri ya, Ari ya? ya jelas. Impian kebanyakan orang impian seperti itu lah. Gak semua ya. Banyak orang mimpi seperti itu dan alhamdulillah ya saya bisa. Bisa tercapai lewat WHV sama sih Bisa sama tercapai. kayak saya. Ya, Jadi emang dari dulu emang pengen di luar negeri juga dan nyari-nyari infonya sama kayak kamu. Jadi teman-teman yang nonton video ini please ya cari-cari info dulu sebelum nanya WHV itu apa. Itu kadang-kadang suka ngeselin kalau itu. DM yang nanya WHV itu apa. I mean kalau memang pengen keluar negeri ya cari info dulu. Nanti kalau sudah stuck nggak ketemu infonya baru mulai DM teman-teman yang lain. Barulah. Iya Nah, gitu. nanti kontaknya Ari ini bakalan ku share juga di sini. Jadi nanti kalau warning juga buat teman-teman kalau mau tanya-tanya, mungkin pertanyaannya yang agak berbobot dikit. Jangan nanya soal HP itu apa, syarat Ya, apa ya. Karena kalau nggak setiap narasumbernya ditanyain yang pertanyaan-pertanyaan yang kecil basic seperti itu, lah. nanti pada nggak mau lagi jadi narasumber Query. Soalnya kan biasanya di DM sama banyak followers kan, kayak gitu. Jadi Ya, ya di warning dulu dari karena awal. aku tambah dikit juga sih, karena gini lah, kan YouTuber yang menjelaskan tentang WHV ataupun kehidupan Aussie itu banyak ya. Banyak. Dan di salah satunya di channel Jejak Mel ini kan ada juga kan penjelasan tentang dari mulai first year, second year, third year, aku percaya itu udah ada. Jadi please lah, tinggal baca itu. Tapi Benar. kalau memang seandainya kalian itu ada pertanyaan yang misalkan tidak terjawab di YouTube Hmm. atau ada yang bingung, ya bolehlah. Kita bukan ahli di bidang visa, tapi setidaknya bisalah membantu dikit-dikit. Gitu. Benar. Kayaknya sih nanti bakalan banyak yang nanya sih soal visa ini, Ari. Soal ini, karena ini menarik banget. Banyak banget yang pengen nanya soal visa ini. Pasti banyak sih, pasti Ha-ha. banyak. Anyway, nah tadi kan saya sudah mention beberapa kali soal visa 408. Nah, Ya, ini hari ini saya jadikan narasumber karena kebetulan dia udah granted sama visanya, Ari ya. ya udah granted beberapa hari lalu. Ya udah granted. Nah, jadi dia lebih tahu seluk-beluknya karena saya nggak apply, jadi tentunya Ari lebih tahu informasinya. Jadi hari ini dia bakalan sharing sama kita. Anyway, biar nggak usah panjang lebar, langsung aja, Ri. Visa 408 itu apa sih dan syaratnya apa aja sih? Oke, visa 408 ini tuh sebetulnya 408 itu sifatnya global ya. Jadi ini tuh Australian Government endorse, yang dimana kalau si Aussie Government ini punya event-event tertentu, dia itu punya hak untuk, bukan punya hak ya istilahnya, karena ada event tertentu sehingga
si government itu bisa hire orang luar, ya, overseas foreigner gitu, untuk bisa masuk ke sini untuk melakukan event tersebut. Itu singkatnya apa sih 408 visa ini. Nah, cuman karena disebutnya ini adalah eh, Australian government endorse visa, sehingga tergantung ada event apa sih yang berlangsung di Australia sendiri. Nah, disebut kebetulan bisa, tapi di sisi lain ini memang hal yang kurang mengenakan untuk semua orang sebetulnya ya. Nah, berhubung di Australia ini, bukan Australia ya, seluruh dunia terkena global pandemik ya, COVID-19. Nah, sehingga efek yang ditimbulkan adalah orang yang ada di Aussie yang mau visanya habis atau yang memutuskan untuk pulang ke Indonesia itu sulit karena penerbangan terbatas dan mungkin negara tujuan kurang aman juga, sehingga si government itu memutuskan terhadap orang-orang yang visanya mau habis, itu ada jenis visa baru yaitu dari 408 ini. Judulnya adalah Pandemic Event COVID-19 Visa. Yeah. Yang dimana ini khusus untuk event terhadap global pandemi ini. Di visa ini berlakunya ada 2 jenis ya. Yang pertama, kalau kalian apply tanpa punya pekerjaan, atau pekerjaan yang di bidang bukan critical sector ya. Critical sector di sini adalah bidang agriculture, food processing, healthcare, sama childcare kalau nggak salah ya. Kalau di bidang-bidang itu, ya itu yang bidang critical sector. Nah, kalau kalian kerja di luar bidang itu, ataupun kalian nggak punya pekerjaan, si government itu bisa memberikan visa kurang lebih 3 bulan. Menurut info yang beredar bisa hingga 6 bulan, cuman karena belum menemukan kasus secara langsung, jadi belum bisa mastiin dapat 6 bulan, tapi secara tertulis 3 bulan itu dapat. Nah, tapi kalau seandainya kalian mau apply visa ini, kerja di yang satu yang tadi aku sebutin ya, itu guarantee up to 12 bulan gitu. Oh, 1 tahun ya? 1 tahun, iya. Jadi nah, ya, kalau kenapa? Kalau punya aku dapat 1 tahun juga. Aku dapat 1 tahun juga. BTW, belum jelasin tadi kamu kerja di mana sih, Rik? Dapat 1 tahun. Oh, jadi gini, kerjaanku apa? Nah, jadi kerjaanku termasuk yang di critical sector itu ya, di bidang agriculture. Aku kerja di salah satu farm besar yang ada di Far North Queensland, namanya Howie Farming Enterprise. Dia terkenal dengan banananya dan avocado. Selain di luar daripada itu, banyaklah jenis-jenis buah-buahan. Cuman ya jelas ini agriculture, sehingga aku dapat garansi untuk dapat 1 tahun kurang lebih gitu. Jadi kalau secara job, WHV tahun keempat lah ini. Bonus ya, emang ya. Bonus, iya. Ada berkah di balik COVID ini ya, karena kan kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya nggak ada COVID, berarti pilihannya setelah kamu kan udah 3 tahun ya, pilihannya kalau nggak pulang Indo ya lanjut student, which is lanjut student lagi, tapi ya dapat berkah, jadi dapat tambahan 1 tahun untuk dapat tambah 1 tahun mengais rezeki ya. Iya, kurang lebih seperti itulah. Berarti, wait, tadi aku baru tahu juga nih, ternyata kalau misalnya nggak kerja di critical sektoral gitu, berarti dia nggak bisa granted sampai 12 bulan ya? Nggak. Secara aturan nggak bisa. Oh. Secara aturan nggak bisa. Terus kalau misalnya setelah granted ya, misalnya dikasih 3 bulan doang, berarti setelah itu harus pulang atau gimana? Jadi gini, seandainya nih ada orang yang apply unemployed atau kerja yang bukan critical sector gitu ya, dapat katakan 3 bulan ya. Nah, setelah visa habis itu bisa apply lagi apa harus pulang atau bagaimana gitu ya. Di website Home Affairs itu tertera, kalian boleh apply lagi visa ini jika visamu akan habis selama ya pandemi ini ada. Oh, oke. Jadi sebetulnya ini tuh ada 2 pendapat sih, bukan 2 pendapat, ada 2 jawaban sebetulnya. Jawaban pendapat pribadiku adalah selama pandemi ini ada, ya pasti bisa gitu. Selama pandemi ini ada, pasti bisa. Yang kedua, jawaban government adalah ya ketika international border masih ditutup dan secara realita government sini kan kekurangan orang ya, kekurangan backpacker ya. Karena working holiday maker sama seasonal worker program itu kan nggak pada masuk ya, susah masuk. Jadi ya backpacker yang ada itu istilahnya dalam tanda kutip dimanfaatkan lah. Iya, dimanfaatkan lah gitu.
Iya, iya. Oke, anyway, sorry tadi aku potong. Jadi lanjut lagi deh, Oke. syaratnya apa aja? Jadi kan seperti yang kamu udah mention beberapa yang soal grantee 3 bulan, 6 bulan, selain itu syaratnya apa aja, Ri? Syaratnya adalah eh, letter of employment ya. Jadi letter of employment ini sebetulnya kalau dalam banyak yang minta sama aku juga gimana sih contohnya gitu. Mm-mm. Kalau secara formatnya sendiri sih aku juga nggak tahu pasti ya format yang diminta government itu seperti apa. Karena mungkin si perusahaan juga punya format masing-masing ya. Ya Mm-mm. intinya ada either letter of employment atau kontrak kerja atau agreement segala macam lah yang menyatakan bahwa ketika lu masuk ke apa perusahaan A kerja di bidang tertentu itu Mm-mm. kan biasanya di government sorry company pasti ada kasih letter of employment atau kontrak kerja dan sebagainya itu bisa dijadikan persyaratan. Hmm. Selain itu payslip ketika ya kalian kerja di bidang itu atau di perusahaan tersebut gitu. Oh, Nah jadi minta ya payslip gimana. juga. Itu bukti penguat aja sih sebetulnya. Oh, oke, oke. Karena karena sebenarnya bukan bukti penguat karena yang diminta itu adalah bahwa bukti kamu itu kerja di Ya, tempat tersebut. ya, Sebetulnya itu benar. yang diminta. Mm-mm. Tanpa menyebut detailnya itu memang payslip, letter of employment atau kontrak. Jadi sebetulnya kan letter of employment aja udah cukup. Tapi ya kadang kita tuh ingin merasa lebih puas untuk memberikan dokumen-dokumen yang diminta. Jadi payslip juga. Sehingga payslip pun bisa. Cuman perbedaan dengan waktu dulu WHV ya. Kalau WHV kan memang ada requirement tertentu jumlahnya ya. Benar. Kayak second year kan 88 days, kalau TJ itu kan 179 hari, kalau nggak salah kan, atau 6 bulan. Nah, kalau COVID visa sendiri ini nggak ada requirement khusus, payslip lu harus berapa gitu. Kemarin pun pas aku upload itu hanya upload 9 payslip. Oke. Jadi 9 payslip itu ketika mulai start kerja di perusahaan yang sekarang, hingga pas mau apply. Mm-mm. Itu aku upload semua, dan totalnya 9. Dan Oh, itu ya memang tidak dipermasalahkan, karena bukti bahwa aku tuh kerja di situ. iya, ha, ha. Begitu. Selain itu ada diminta juga bank statement, ya proof of money lah ya istilahnya, karena bahwa kalian ketika stay di sini, apply visa jenis baru, kalian tuh bisa stay di sini dan ya bisa support diri Biaya, sendiri untuk biaya hidup lah. ya Cuman benar. kalau secara persyaratan, to be honest, aku nggak tahu berapa sih yang diminta sama government gitu untuk show money-nya itu aku nggak tahu. Mm-mm. Karena memang tidak ada tertulis. Mm-mm. Tidak ada, jadi ya itu terserah kalian, mungkin samain aja lah dengan HP lah, anggapnya kayak gitu lah, $5.000 ya, Mm-mm. anggap samakan aja walaupun tidak ada khusus gitu. Selain itu adalah kita harus punya insurance ya, itu Mm-mm. wajib. Kalau WHV kan dulu nggak Oh, perlu, iya, nggak iya. perlu pun nggak masalah ya, Uh-uh. istilahnya nggak ada insurance pun nggak masalah kan. Kalau untuk COVID visa ini harus punya insurance, terserah Oh, insurance kalian apa, oke. tingkatannya apa, itu terserah, yang penting ada, Oke, berarti ini kayak agak gitu beda ya sama WHV ya, karena wajib punya insurance. ya. Tapi sebenarnya Wajib bagus harus kalau itu, Re, karena itu lebih aman lah ya. Kalau ada, kita lebih nggak punya aman apa-apa, tapi sebenarnya bagus lah. ya, Itu. Nah. kayak gitu. Terus selain itu Police National Check ya, atau SKCK. Mm-mm. SKCK-nya SKCK Australia yang dikeluarkan dari Australian Federal Police, Mm-mm. dari AFP. Nah, dari situ itu biayanya $42. Mm-mm. Kenapa sih harus dari AFP? Karena di aplikasi SKCK tersebut harus ada ketentuan tentang SKCK untuk keperluan imigrasi dan citizenship dan kependudukan, Mm. khusus SKCK-nya. Jadi karena kemarin aku upload, bukan upload ya, aku apply SKCK yang salah dari Auspos dan ternyata itu tidak bisa. Jadi reapply dari federal dan itu diterima kayak gitu. Wait, yang SKCK yang kamu apply yang pertama yang salah itu yang apply dari lewat mana? Auspos. Jadi aku bukanya tetap Oh dari ya, bisa. iya, Aus- jadi kan aku tinggal di Queensland kan. Nah, Iya, iya aku benar. masuk ke site-nya, website polisnya Queensland. Nah, langsung diarahin ke website-nya Auspos ternyata. Ini sih Dan normal seperti itu, cuman ternyata itu nggak bisa. oke, jadi Itu tuh nggak bisa, iya. teman-teman ya yang mungkin mau apply perhatikan yang itu biar nggak usah double kan sayang ya kalau sampai Iya, bayar terus nggak dipakai kan lumayan biayanya. loh. Iya. Ya, itu dipakai cuma buat update story doang. Lumayan update story ya nggak Loh, apa-apa lah. update story. Setidaknya udah Oke. pernah buat KCK gitu. Iya Nah, gitu. nah. Terus syarat yang lain?
Syarat yang lain apa lagi ya? Ya paspor ya syarat lainnya hampir sama lah kayak visa sebelumnya WHP ya paspor terus kalau ada ID Aussie ya macam license itu Dan boleh dimasukin juga iya uh-huh. itu boleh. Oke. Kayaknya itu aja sih Berarti waktu itu kan apply-nya online ya, harus masuk ke email kamu online sendiri ya. Jadi itu apply-nya online ya teman-teman. Jadi online. bisa kalau yang udah pernah apply pasti ngerti lah cara-caranya gimana. Tinggal lihat syarat-syaratnya di sana gimana apa aja. Terus itu kan free ya. Free. Oh, Terus, terus gini. Oh ya, untung tadi untung barusan disebutin free ya. nah, Jadi ada juga upload dokumen yang namanya aku nggak tahu sih kepanjangannya apa. Singkatannya itu dari VAC exemption. mm-mm, Jadi itu tuh yang diisu dari government bahwa ada pandemic event sehingga orang yang apply visa jenis ini tuh free of charge. mm-mm. Kan harusnya bayar $310 ya. Iya, Nah, karena ada pandemi event ini, jadi kita upload dokumennya, filenya, FAC exemption ini, itu membuktikan bahwa kita tuh bisa free of charge. Kayak gitu. Jadi benar-benar totally visanya zero. Oh, tapi berarti harus upload itu baru bisa free. Kalau Ya, itu nggak free ya? Karena iya, hari itu aku kenapa? pernah lihat di grup WHV kan, Ri, kalau beberapa teman-teman Ya, yang apply itu malah kena charge. ada yang kena charge 300, ada yang 1.000, Ya, dan nah, beberapa untuk iya menghindari gitu. itu harus apply ini, harus upload Ada, yang video yang upload dokumen yang kamu iya. bilang. Untuk dokumen ini aku pun kredit buat temanku ya, namanya dia Zulkifli atau dipanggil FD. Karena aku pun nemu postingan dia di Facebook grup WHV ya. Dia pernah post, cuman aku nggak tahu di postingan siapa, komentar yang mana, aku lupa lagi. Cuman kalau memang butuh, nanti aku bisa share. Jadi mungkin link downloadnya bisa ditaruh di keterangan YouTube atau sebagainya, nanti bisa diatur. Kayak gitu. Terus satu hal lagi nih paling penting ya, karena ini juga ada yang nanya sama aku. Bisa nggak sih apply COVID visa ini, kita sebutnya COVID visa ya, di luar Australia? Bisa nggak sih? Mohon maaf sekali, ini nggak bisa, karena visa ini memang dikhususkan buat orang-orang yang sedang berada di Australia dan terhambat untuk bisa pulang ke Indonesia. Bahasanya seperti itu. Jadi, must apply online, dan ya kalian harus ada di onshore, harus ada di Australia. Gitu. Benar. Ya, emang make sense sih. Namanya juga COVID, visanya visa COVID. Iya. Karena kalian nggak bisa pulang ke negara kalian. Nggak bisa pulang. Legal tinggal di sini ya nggak mungkin lah kalau mau masuk Nggak Australia. mungkin. Ini. Ya, Iya. Benar. Nah, sambung dengan pertanyaan itu, Ri, aku ada pertanyaan nih. Nah, beberapa teman-teman itu kan pengen ngakalin ya. Kan kita nggak pernah tahu COVID ini bakalan sampai berapa lama. Nah, ada yang betul. misalnya sekarang masih tahun pertama WHV atau tahun kedua WHV, terus mereka mau apply visa COVID ini supaya nanti kalau misalnya ternyata COVID-nya berakhir, bisa apply third year dan sebagainya, intinya biar bisa tinggal lebih lama. Nah, kalau kayak gitu bisa nggak sih? Kalau seperti itu,